Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Untuk motivasinya, kami melakukan penyekatan di sini, ini perintah pimpinan. Dan bukan hanya di kita atau di Simpang Pemulihan, ini dari mulai seluruh dari mulai pintu gerbang tol, kemudian kalau wilayah Sumedang itu dari Simpang Parakan Muncang yang mengarah Sumedang, di sana juga ada penyekatan. Kemudian dari Cibesi Jatinangor itu ada juga penyekatan yang mengarah ke Sumedang. Kemudian kami di sini bergabung dengan dari Satuan TNI, Pol PP, dari Kesehatan juga ada. Ini sifatnya bukan operasi meriksa surat-surat kendaraan SIM maupun SNK. Kami perintah dari pimpinan melakukan penyekatan bagi masyarakat yang melakukan mudik Lebaran. Karena sekarang situasinya pandemi, ini dari pemerintah tidak boleh dulu mudik. Jadi yang mudik agar dilakukan penyekatan dulu dan diputar-balikan ke semula. Dan untuk kendaraan apa saja yang kemudian menjadi titik awas daripada anggota kepolisian dan tim gabungan ini bagi yang lewat di sini? Baik, untuk kendaraan yang diberhentikan R2 maupun R4 ataupun box juga yang sifatnya mencurigakan, kami berhentikan juga. Dan itu sejak kapan dan sampai kapan nih giat operasi ini, Dan? Ini operasi dilakukan dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei. Ini melibatkan unsur mana saja, Dan, izin? Ini melibatkan unsur dari Satuan TNI, kemudian dari pemerintahannya ada, Pol PP tingkat kecamatan, kemudian dari kesehatan juga ada. Ini untuk langsung kendali operasinya dari mana, Dan, izin? Ini kendali operasinya di sini tiap penyekatan itu ada 3 padal atau dandru. Padal 1 saya, padal 2 Pak Muhartono, padal 3-nya Pak Yaya. Dan dibantu sama anggota yang bertugas di Pospam yang terlibat sprint operasi ketupat. Ini bukan operasi biasa, ini operasi yang biasa tahunan itu operasi ketupat. Sekarang karena situasi pandemi dilakukan ada perintah operasi penyekatan. Melakukan penyekatan. Sandi operasinya operasi ketupat lodaya. Terus dan barangkali kan masyarakat juga cukup beragam ketika mereka memiliki R2 atau R4 yang bernopol yang luar Sumedang. Ini kira-kira perlakuan daripada petugas yang melakukan operasi penyekatan itu. Baik, untuk melakukan penyekatan perbantian kendaraan baik R2 maupun R4, sasarannya jet. Kalau belakangnya A, B, C itu berarti Sumedang. Di luar itu walaupun jet misalkan D, E, F atau D, H ke sana sampai jet itu berarti luar Sumedang. Kami melakukan pemeriksaan dan memberhentikan, menanyakan apakah ini arahnya mau kemana dan dari mana. Artinya pada masyarakat juga tidak perlu khawatir ya, tinggal kooperatif aja dengan petugas itu ya. Sampai H-2 ini kira-kira ada beberapa pelanggaran yang berhasil bukan diamankan tapi diputar balik ya selama ini. Baik, untuk pelanggar dari hari pertama itu tidak ada yang diputar balikan, namun untuk pemeriksaan ada kendaraan R2A pertama itu 15, R4 ada 7, dan hari kedua ada yang diputar balikan satu kendaraan mobil yang mengarah mau ke Majalengka. Kemudian memang dari sana dari pos Simpang Parakan Muncang lolos, di sana tidak terkena pemeriksaan, kami sekat di sini diputar balikan kembali ke arah semula. Ini sebenarnya ada berapa titik nih yang menjadi titik penyekatan? Baik, untuk penyekatan di sini di Pospam Simpang Pemulihan ada 2 titik. Ini di sini melakukan penyekatan dari arah Pospam Simpang Parakan Muncang. Yang di sana lolos. Kemudian dari jalur Bandung Sumedang itu yang lolos dari arah Jatinangor. Dari arah Jatinangor mengarah ke Sumedang lolos, kami melakukan penyekatan di sana dekat pom bensin.
Khusus untuk titik awas di sini, artinya titik operasi di sini apakah berpindah-pindah atau di lokasi ini saja, Dan? Hanya 2 titik aja kami di sini. Kalau di sini berarti melakukan penyekatan dari arah Simpang Parakan Uncang dan dari arah sana Jalan Raya Bandung Cirebon ya melakukan penyekatan yang lolos dari arah Jatinangor yang mengarah Sumedang. Betul. Terus kemudian ini mereka yang melewati jalur sini yang mungkin lolos dari pos yang sebelah sana, kira-kira mereka menuju kemana saja, Dan? Selama ini gitu. Yang lolos kadang itu di sana itu warga kita, warga di sini, cuma plat nomornya noponya misalkan Jakarta, padahal warganya warga Sumedang di sini. Hanya sekadar belanja keluar, itu pun kami tidak dilakukan putar balik karena warga Sumedang. Cuma mobilnya aja, letter Jakarta kami dilepaskan aja sebetulnya. Terus kemudian besok lusa kan itu puncak-puncaknya, Dan apakah petugasnya akan dilipat gandakan atau memang sudah mulai protap nih segini, Dan? Oh baik, untuk petugas jadi ini ada 3 regu Pak. Oh siap, setuju. Ya, jadi petugas penyekatan 3 regu dan ada juga dari pos PAM itu ada 2 regu. Jadi dibantu sama petugas yang terlibat operasi pos ketupat rodanya. Artinya sampai H+7 mungkin apa? Sampai kapan, Dan? Sampai tanggal 17. Sampai tanggal 17 ya. Itu puncak-puncaknya barangkali ya, seperti terakhir itu. 17. Juga sampai mudik mungkin ya. Artinya mungkin harus mudik juga dicermati juga ya. Harus balik, harus balik. Perintah dari pimpinan apakah diperpanjang apakah enggak itu kalau perintah situasional awal itu saja ya. Lihat situasi. Perintah awal sampai tanggal 17. Nanti apakah diperpanjangkannya nunggu perintah dari pimpinan. Dan juga kira-kira dari pihak kesehatan sudah berapa jauh Pak efektif efisiensinya dalam ikut mengawal mungkin dalam operasi ini Pak? Kalau dari kesehatan karena ini udah merupakan tugas dari pimpinan, setiap arus mudik itu biasa kita berpartisipasi melaksanakan untuk posko kesehatannya. Nah, kebetulan dalam pandemi ini kami juga sama-sama bergabung ikut penyekatan ini karena mungkin apabila ada masyarakat yang mudik yang lolos dari penyekatan wilayah sekitarnya, apabila sampai ditemukan di sini, jadi prosedurnya itu kan harus kalau tidak putar balik ya, kalau udah terlanjur lolos kita prosedurnya mungkin itu harus di rapid test. Nah kalau rapid testnya negatif berarti dia bisa lanjut, kalau dia positif otomatis dia harus isolasi. Ya. Dari tanggal 6 ini sudah didapati atau sudah ditemukan nggak kira-kira pemudik yang kemudian lolos di sini dan harus mendapat perawatan medis? Selama ini belum ditemukan, belum ada. Akan tapi infrastrukturnya kita sudah disiapkan gini. Jadi kalau untuk sampai proses ke arah sana kita bekerja sama dengan petugas yang di puskesmas, jadi sifatnya on call. Iya, bila mana ada terjadi kejadian yang lolos, yang mudik, siap. Petugas laboratoriumnya juga udah siap, bisa on call, bisa kita dilaksanakan di lokasi. Kebetulan lokasinya di sini, puskesmasnya juga dekat, jadi ya bisa. Untuk mendeteksi bahwa pasien ini menghadapi atau mengeluh ya, ada punya keluhan sehingga menimbulkan kecurigaan bagi kita untuk langsung mendapatkan perawatan seperti apa? Indikasinya gitu. Kalau antara positif dan tidak, terutama yang positif susah juga sih sebetulnya. Kalau yang positif itu kan belum tentu kayak kita menderita apa tuh yang disebut istilah ada yang tanpa gejala tuh, positif tanpa gejala. Nah jadi walaupun positif kalau tanpa gejala kelihatannya ya baik-baik saja, kayak kita aja, kayak orang-orang sehat aja. Nah karena dari orang-orang yang OTG ini susah dibedakan. Jadi prosedurnya setiap orang yang mudik ya kalau lolos dari misalkan dari Bandung atau dari Jakarta, lolos dari Cileunyi sudah ditemukan di sini ya otomatis itu harus direpit. Kita juga mengawal sampai tanggal 17.
sama. Kita sama jadi dengan tim yang lainnya itu sampai tanggal 17 sama. Kegiatan motivasinya barangkali karena dalam rangka penyekatan membantu kepolisian juga ya, untuk masyarakat dalam rangka penyekatan ini yang jalur dari Parakan Muncang ke arah ke sini pasti di ini pelolosan di sini kami lakukan penyaringan. Walaupun itu ada pelolosan kami dikembalikan lagi. Peran fungsi backup dari TNI untuk Polri apa kira-kira Pak? Lebih spesifiknya Pak? Kami bersinergi dengan mereka di sini sama-sama melaksanakan tugas melaksanakan perintah ya dari TNI, Polri, terus satuan Pol PP, terus tenaga kesehatan yang membidangi itu kami sama-sama melaksanakan penyekatan. Jadi terus dari tanggal 6 sampai 17 mungkin tetap mendapat pengawalan dan backup langsung di. Sama. Terus kesatuannya dari mana Pak di sana? Apakah dari kewilayahan atau dari tempur Pak? Ya, untuk saya dari Koramil 1004 Tanjung Sari ya. Koramil satuan itunya dari Kodim Sumedang. Kodim 0610 Sumedang. Ya, terus kemudian Pak, apakah misalkan selama ini dalam tanggal 6 sampai diprediksi tanggal 17 ini kira-kira apa yang kemudian menjadi prediksi rawan masyarakat pemudik ini yang lolos di sini? Kira-kira antisipasinya apa Pak? Saya rasa untuk wilayah Sumedang khususnya pos penyekatan simpang ini kita tidak terlalu ini ya, karena kami penyaringan di sini tidak terlalu menonjol hal yang itu ya, tapi tetap ada saja gitu ya, ya, tapi tetap kalaupun itu lolos akan saya kembalikan dibalik putar gitu. Kan yang namanya barang masyarakat juga Pak tidak terprediksi, mereka yang kadang-kadang karena sangat haus akan pertemuan dengan keluarga dan sebagainya gitu kan. Ini kira-kira dari kita juga sudah sangat siap ya Pak ya mengawal masyarakat yang ngotot gitu Pak, seperti itu Pak ya. Ada saja gitu seperti itu. Tapi kan kami juga melaksanakan perintah karena ini kaitannya dengan pandemi seperti ini, kita jangan kalah dengan seperti itu ya. Itu kan dalam rangka pandemi. Daripada menyebar, kita pemutusan dari sudah hampir 1 tahun lebih, ya kita harus tetap ya semangat untuk memutus corona tersebut. Terus kemudian apakah nanti BKO-nya seperti apa Pak? Ini petugas apakah misalkan tugasnya itu saja atau mungkin di-rolling Pak? Sepertinya ya kami juga nunggu perintah ya Pak. Nunggu perintah ya? Sama-sama nunggu perintah ya. Operasi ketupat. Operasi ketupat tetap asal ke sini ya, ngajunya. Oh gitu ya. Situasi pandemi dilakukan penyekatan. Oh gitu ya. Ini operasi ketupat ini tahunan, ini operasi rutin tahunan. Operasi rutin tahunan, hanya mungkin wilayah fokusnya sekarang untuk penyekatan ya, khususnya dari apa namanya yang lolos mungkin. Jadi pernah ditemukan dari tanggal 6 ada kasus mungkin yang masyarakat yang dideteksi harus diputar balik atau kemudian lolos, kira-kira gimana? Ada. Hanya satu aja yang itu waktu itu dikembalikan karena kendaraannya pertama ya alasannya banyak, kedua di dalamnya itu penuh gitu kan. Jadi begitu dicek sama kepolisian itu surat-suratnya maupun surat jalannya tidak lengkap, bahkan surat izinnya juga tidak bawa, akhirnya diputar balikan. Itu aja yang selama ya, kemudian terkhusus nih bagi mungkin Bapak dari polisi juga dari TNI nih, mereka yang diberikan izin ya, andai kan ini pemudik ada izin ya kami loloskan aja. Kalau memang ada surat-surat misalkan dari kesehatan, dari desa, surat jalan ya kami loloskan aja. Oh gitu ya. Hanya mungkin yang kita putar balikan itu manakala dokumennya mungkin tidak lengkap. Tidak lengkapnya. Oh gitu, dan itu juga dicurigai ya. Mereka harus kita harus putar balik sesuai dengan arahan kan seperti itu. Sesuai dengan ini arahan pimpinan, perintah pimpinan. Betul. Oke. Baik para pirsawan TV Medcon TV di rumah, tadi kita juga sudah bincang-bincang dari Bapak kepolisian, juga kemudian dari pihak kesehatan, tenaga medis ya, dan juga sekarang barusan kita berbincang-bincang dengan Bapak dari pihak TNI ya, dan dari dari Koramil Tanjung Sari Pak ya. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Sersan 1 Sujidin. Ya mudah-mudahan nih ini merupakan sosialisasi kita juga kepada masyarakat ya, jangan ngotot mungkin ya. Jadi karena memang ini demi tertibnya karena sekarang dalam suasana pandemi, dan kemudian tadi kita lihat juga ada pengarahan bahwa ini juga masih
sama operasi ketupat lodaya 2021 ya. Hanya cuma tugas dan fungsinya sekarang adalah untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi pandemi corona yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam, sampai jumpa lagi.